Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Niputu Septiandari Artayani, NPM 202032121 Nama saya Niputu Kentari Putri, NPM 2020321214146. Saya Anak Agung Gede Indra Brahmanta, NPM 20202321211626. Nama saya Rangga Oktavian, NPM 2020312121 Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Dharmaputra dengan NPM 202032121719. Nama saya Anak Agung Gede Agung Kresna Putra, NPM 202032121665. Kali ini kelompok kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Yang kedua, etika pengendalian polusi. Dan yang ketiga, etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Dimensi polusi. Dimensi polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh perbuatan atau penggunaan komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Polusi udara. Tingkat polusi udara semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya atau ekspansi industri pada setiap negara. Polusi udara telah hadir menemani kita semenjak terjadinya revolusi industri dunia. Saat cerobong-cerobong asap mulai berdiri dan tidak berhenti bernafas sampai saat Air adalah polusi yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran. Sehingga dalam kadar tertentu, kontaminasi ini dapat membahayakan spesies yang hidup pada air tersebut ataupun makhluk hidup yang mengkonsumsi air tersebut. Yang kedua, saya menjelaskan materi mengenai polusi tanah. Polusi tanah sering terjadi karena adanya pembuangan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan penguburan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam tanah. Dimensi polusi. Dimensi polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh perbuatan atau penggunaan komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Polusi udara. Tingkat polusi udara semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya atau ekspansi industri pada setiap negara. Polusi udara telah hadir menemani kita semenjak terjadinya revolusi industri dunia. Saat cerobong-cerobong asap mulai berdiri dan tidak berhenti bernafas sampai saat Air adalah polusi yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran. Sehingga dalam kadar tertentu, kontaminasi ini dapat membahayakan spesies yang hidup pada air tersebut ataupun makhluk hidup yang mengkonsumsi air tersebut. Yang kedua, saya menjelaskan materi mengenai polusi tanah. Polusi tanah sering terjadi karena adanya pembuangan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan penguburan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam tanah. Etika pengendalian polusi. Selama berabad-abad, lembaga bisnis diperbolehkan mengabaikan akibat-akibat perbuatan mereka terhadap lingkungan alam. Satu pemenjaan muncul karena beberapa sebab. Pertama, para pelaku bisnis menganggap udara dan air merupakan barang gratis atau tidak ada yang memiliki, dan masing-masing perusahaan bisa menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya. Yang kedua, ancaman lingkungan berasal dari 2 sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Selanjutnya, etika ekologi. Etika ekologi adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Kedua, hak lingkungan dan pembatasan mutlak. William T. Blackstone menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. Utilitarianisme dan pengendalian. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat.
Penyusutan spesies dan habitat. Harus diakui sebuah fakta bahwa manusia telah merusak dan menghapuskan kehidupan spesies yang ada di lingkungan, meskipun secara tidak langsung. Kita ambil contoh penangkapan ikan yang menggunakan cara yang ilegal, selain merusak ekosistem, juga merusak keseimbangan lingkungan di laut, sehingga menimbulkan kematian bagi spesies yang tidak mampu bertahan dan dalam rentan jangka waktu yang panjang akan menyebabkan kepunahan. Penyusutan bahan bakar fosil. Semakin berkembangnya industri, semakin besar pula kebutuhan akan pemenuhan sumber energi untuk terus mengaktifkan mesin-mesin raksasa industri. Dengan demikian, bahan bakar fosil yang secara otomatis penggunaannya setiap tahun akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri di dunia. F. Penyusutan mineral. Sama halnya dengan penyusutan bahan bakar fosil, penyusutan mineral adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena eksploitasi besar-besaran tanpa melihat sisi negatif terhadap lingkungan dan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Ketika konservasi sumber daya yang bisa habis, konservatisme mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Jadi konservatisme sebagian besar mengacu pada masa depan. Hak generasi mendatang tindakan menghabiskan sumber daya berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik generasi mendatang dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut. Namun sejumlah penulis menyatakan bahwa salah bila kita berpikir generasi mendatang juga punya hak. Keadilan bagi generasi mendatang menurut John Rawls. Meskipun tidak adil bila memberikan beban yang berat bagi generasi sekarang demi generasi mendatang, namun juga tidak adil bila generasi sekarang tidak meninggalkan apa-apa sama sekali bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi jika kita menghemat sumber daya alam yang langka agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas hidup yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Om Santi 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 Om.